Akhirnya Timnas Indonesia U19 menjadi juara. Girang setengah mati gue, happy. Pertandingan yang seru, menegangkan, dan di akhir-akhir itu benar-benar membuat kita semua jantungan. Gue bisa merasakan apa yang kalian rasakan pastinya. Kita semua tegang. Gue nonton di rumah, gue nggak nobar karena gue waktunya juga nggak ngepas, dan gue nonton sendirian. Gue fokus banget ngeliat pertandingannya. Makanya gue mau sedikit mereview. Nggak apa-apa, kita udah juara, kita udah menikmati itu, kita bersyukur. Ya, gue mau sedikit mereview aja yang terjadi di pertandingan tadi. Banyak sebenarnya catatan kalau misalkan kita tujuannya bukan di, anggaplah AFF kita sebutnya, walaupun namanya udah berganti, walaupun kita ini ajang ini tuh sebenarnya buat pemanasan aja buat kita. Kita nggak serius-serius amat di sini. Tujuan utamanya tuh lebih besar lagi di Piala Dunia, di Piala Dunia U20. Tapi ketika gue ngelihat permainan tadi melawan Thailand, kayaknya banyak banget yang harus dibenahi sama timnas Indonesia. Salah satunya dari komposisi pemainnya, dari perbedaan antara lapis 1 dan lapis 2-nya. Banyak banget sih gue rasa catatannya. Kayak di timnas Indonesia itu pemainnya kalau untuk level ASEAN mereka masih oke lah. Walaupun nggak fenomenal, tapi dia masih oke, masih bisa mengimbangi, bahkan menjadi juara. Memang nggak gampang, tapi nggak seharusnya sesulit itu. Kalau gue ini pandangan jujur gue aja. Kalau gue menilai seperti itu, gue udah catat beberapa poin tentang pertandingan tadi. Gue mau coba review sedikit dulu. Awalnya ini kita di menit-menit awal, di menit 1 sampai 10 itu cukup mendominasi. Kita bermain dengan taktis banget. Terlihat strateginya berjalan. Gue juga di akhir pertandingan strateginya hancur lebur kayak gitu. Gue nggak bisa menyalahkan pelatih sendiri juga, karena memang pelatih pun kalau menginstruksikan sesuatu si pemain yang nggak bisa ngejalanin, itu agak sulit. Nanti gue akan sampai ke sana. Jadi 10 menit pertama enak banget ditontonnya. Timnas Indonesia bermain juga santai. Bahkan Thailandnya pun ikutin tempo kita. Mereka juga bermain santai juga, mengatur tempo juga. Dan memang fisik dia, jadi Thailand dan Vietnam ini agak mirip-mirip gaya mainnya. Terpancing pemain kita, apalagi si Jens Reven itu, dia belum pernah main di ASEAN. Dia nggak tahu karakter negara-negara di ASEAN, cara mainnya seperti apa, dikasarin, agak sedikit kepancing. Welber juga kepancing juga di situ. Kalau pemain-pemain yang lain aman lah, mereka udah tahu cara menanggulangi orang-orang ini. Tapi pemain-pemain yang baru masuk ini, mereka akan sedikit kaget ketika melawan tim dari ASEAN, karena kasarnya, terus pressure-nya, pancingannya itu memang udah sering dilakukan sama mereka gitu, dan ternyata efektif untuk dilakukan ke pemain yang baru. Oke? Akhirnya di menit ke-17 kalau nggak salah, Jens ini berhasil nyetak gol. Itu gue girang setengah mati, dan golnya juga bukan gol yang beruntung, memang itu positioningnya bagus. Dan si Jens ini juga bukan hanya mencetak gol, dia sebagai striker itu agak unik. Dia bisa holding bola yang bagus banget holdingnya, terus dia bisa nyimbangin lini tengah, bahkan karena dia sering turun sampai ke belakang. Banyak peranan dari si Jens ini yang nggak bisa dilakukan sama pemain lain gitu. Dia jadi pemantul juga di situ. Dan ini orang memang berkualitas lah. Dia tahu timing kapan dia mesti passing, kapan dia mesti shooting, kapan dia mesti masuk ke dalam, kapan dia mesti nunggu di luar kotak. Ini hampir rata-rata ngepas. Padahal di umurnya juga masih muda banget, tapi dia udah tahu cara mainnya yang seharusnya gitu. Mungkin karena pendidikan di Eropa, itu menjadikan dia lebih dewasa daripada teman-teman lainnya. Walaupun teman-teman yang lainnya bagus-bagus juga, tapi Jens ini kelihatan memang di atas gitu dari segi kualitas. Bukan di bola, di on ball-nya, tapi di off the ball-nya pun dia sangat amat bagus gitu. Dan gue ngelihat kecintaan dia terhadap timnas Indonesia agak mengagetkan gitu. Berkali-kali dia mengungkapkannya, bahkan gue juga sering komunikasi sama dia. Memang benar-benar cinta banget sama Indonesia dia. Tadi nangis, di wawancara juga sampai masih nangis. Bayangin dari abis pertandingan sampai di wawancara dia masih nangis juga. Terus gue ngelihat dia nyanyi lagu Indonesia Raya bisa, Indonesia Pusaka dia bisa, Tanah Air dia bisa. Ini orang bener-bener serius untuk menjadi membela timnas Indonesia tuh kelihatan banget, dan gue berasa gitu kalau dia emang seserius itu untuk ke timnas Indonesia. Dan memang
terbukti dia cukup berpengaruh di tim ini. Gue nggak kebayang kalau misalkan lini depan kita nggak ada si Jens Raven ini, agak sedikit kesulitan untuk timnas Indonesia. Mungkin total kalau nggak salah 4 gol dicetak sama dia, ini bukan sedikit, ini banyak. Bahkan top skornya pun yang dari Australia itu cuma 5 gol. Dia kalau misalkan dia bisa nyetak 2 gol lagi, dia bisa menjadi top skor gitu. Ini satu pemain ini menjadi catatan khusus buat gue. Gue suka banget sama dia. Dari karakternya, dari attitude-nya, dari daya juangnya, dari kecintaannya, ini orang sempurna banget gitu. Mudah-mudahan semakin dia dewasa, semakin dia berkembang skillnya, dan semakin dia lebih bagus lagi. Karena ini orang diproyeksikan untuk ke timnas senior. Oke, sampailah akhirnya di menit berapa? Di menit kalau nggak salah 57 atau berapa, itu si Welber cedera, harus diganti, Figo yang masuk, walaupun Figo juga nggak jomplang banget, dia juga bagus banget Figo mainnya di situ. Tapi ketika si Jens yang keluar karena cedera lehernya, gue ngeliat dia gesturnya kayak megang-megang tangan leher gitu. Nah itu di situ dimulainya goyangnya permainan timnas Indonesia. Gue ngeliat udah nggak ada lagi passing pendek. Gue nggak ngeliat lagi udah ada main dari crossing. Ada sama sekali udah nggak ada. Malah pemain-pemain timnas Indonesia itu yang lari-larian, yang gocek-gocek, yang dribbling gak jelas, dia kayak balik ke setelan pabrik gitu. Dan gue herannya mungkin strategi ya, mungkin coach juga lebih tahu. Tapi kalau gue ngelihatnya dari segi skill kita udah unggul gitu, dan kita dari segi angka kita udah unggul. Kenapa kita harus main bertahan dan kita harus memakai strategi counter attack? Itu yang menjadi kebingungan gue. Karena Coach Indra sendiri yang mengatakan kalau memang di babak kedua kita mengganti strategi, kita lebih defense dan kita memanfaatkan serangan balik. Kalau misalkan pemain-pemain ini bisa melaksanakan itu dengan baik, kita bisa menambah gol menurut dia. Memang iya, tapi dengan kita bermain lepas seperti belum ada gol, buktinya kita bisa mencetak gol. Harusnya ketika kita megang angka gitu, kita unggul angka, harusnya kita bisa lebih tenang lagi sebenarnya. Bahkan harusnya strategi yang defense counter attack itu dilakukan sama lawan kita, karena kita harusnya menekan terus, dia yang defense dan dia yang counter attack kita. Biasanya seperti itu, tapi ini enggak, ini malah kita kayak membiarkan untuk diserang dan kita berusaha menyerang balik. Sayangnya kita nggak punya pemain yang bisa memanfaatkan serangan balik gitu. Kalau misalkan udah 2, 3 kali, 4 kali gagal, harusnya strategi itu menurut gue ya, harusnya strategi itu dirubah, jangan pakai gaya kayak gitu, karena gue ngeliat rekan kakak juga hancur banget. Nggak bisa menjalankan strategi counter attack-nya, dan bahkan gue baca di kolom komentar di IG gue kurang lebihnya rendahnya suatu pemain itu ketika disuruh lari sama komentator. Itu ada kalimat kayak gitu, itu gila buat gue. Memang menyedihkan sih ketika komentator sampai harus berkomentar nyuruh si Arkan kakak lari itu. Memang gatal juga. Gue ngeliatnya juga kayak luntang-lantung gitu, kayak nggak mau ngejar, padahal dia dimasukin, memang dia harusnya tuh ngegantiin si Jens itu posisinya sama kayak gitu harusnya. Jens bisa melaksanakan dengan baik. Sayangnya di pertandingan ini, bukan di semua pertandingan ya, di pertandingan ini si kakak itu nggak bisa melaksanakan dengan baik gitu. Di pertandingan yang ini. Gue nggak tahu pertandingan sebelumnya menurut lo gimana? Lo komen aja di bawah coba. Oke, walaupun terseok-seok, walaupun kita diserang, kita diselamatkan sama tiang, ada keberuntungan juga kita di situ di juara ini. Tapi kita juara, tetap aja kita nomor 1 di kita juaranya. Ya harus harus kita syukuri. Bahkan kita menjadi juara setelah 2013 kalau nggak salah terakhir kita juara, ya baru juara lagi sekarang. Cukup lama waktunya dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan gelar itu kembali. Oke, sedikit aja catatan gue, ada 3 atau 4 poin. Yang pertama itu, gue rasa pemain ini nggak bisa menjalankan apa yang si Indra Safri inginkan gitu di akhir-akhir babak kedua. Karena Indra Safri pengennya apa, pemain nggak bisa ngejalanin. Mungkin karena faktor fisiknya, mungkin udah pada capek, mungkin karena kehilangan controlling di tengah, Welber nggak ada, terus controlling di depan, Jens nggak ada, jadi mulai berantakan. Akhirnya si pemain memutuskan untuk bermain sendiri-sendiri masing-masing, dan sambil ya untung-untungan kali aja dia bisa ngelewatin 1-2 pemain. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu, jadi udah nggak ada strategi lagi bisa dijalankan di babak kedua. Hancur banget permainannya. Walaupun juara alhamdulillah, tapi kalau boleh jujur permainannya
lu juga bisa menilai lah. Lu juga nonton, kalian juga nonton, lu pasti bisa menilai gimana permainan kita di babak kedua. Gue bukan ngarang-ngarang gitu. Maksud gue bilang yang apa adanya aja. Memang yang terjadi yang di mata gue, opini gue, pendapat gue seperti itu. Mungkin setiap orang berbeda-beda, sah-sah aja. Cuman bedanya, gue ngomong di depan kamera aja. Mungkin lu juga pada ngobrol di warung kopi apa, lu pada ngobrol sama, pasti ada perbedaan pendapat di sana. Oke? Yang kedua, level kita ini belum bisa dibilang Asia untuk level usia ini ya. Karena apa? Gue yakin ya kalau timnas senior yang main ngelawan Thailand, Filipina kayak gitu, itu kita bantai-bantain semua tuh. Kelas Vietnam aja kita bantai-bantain. Nah, kalau misalkan kita lawan Thailand masih agak susah gitu, apalagi kita mau ke level Asia, itu beratnya bukan main. Itu bisa 3-4 kali lipat daripada kita lawan Thailand. Nah, gimana kita mau ngelawan tim yang ada di Asia ketika kita lawan tim yang di ASEAN aja, kita masih sedikit kesulitan. Jadi, kalau mau naik level, ya kita harus melakukan apa yang dilakukan sama timnas senior gitu. Kalau menurut gue, karena susah banget. Kita lawan Thailand sampai setengah mati tadi. Bahkan kita hampir bisa kegolan gitu. Bahkan kita bisa hampir nggak juara juga kalau misalkan dua tiang nggak menyelamatkan gitu. Jadi catatannya levelnya belum fenomenal itu. Walaupun alhamdulillah perlu kita syukuri. Nggak ada kaitan antara juara dan apapun. Tapi kalau ngeliat dari segi level, memang belum sepantasnya kita ada di Asia. Harus ada beberapa hal yang dirapih-rapihin lagi. Oke? Terus yang ketiga, ya kualitas pemain ditingkatin. Mungkin dari diaspora lagi, karena nggak bisa lagi kita nunggu anak-anak yang umur 17-18 tahun ini dari akademi. Agak sulit kalau misalkan target kita kan tadi Piala Dunia kan, kata Erick Thohir atau kata Coach Indra Safri. Bahkan dia bilang, saya yakin saya bisa membawa, kalau nggak salah, saya bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ya bisa bener, tapi harus didukung dengan pemain yang berkualitas juga gitu. Nggak bisa pelatih berkualitas, tapi nggak didukung dengan pemain yang berkualitas juga. Agak susah gitu. Terus kiper, kiper mainnya bagus banget lagi. Kiper bagus banget permainannya, tapi harus ada Ikram ya. Tapi harus ada yang kita pikirin gitu. Ketika kiper main bagus, itu tandanya tim kita keserang terus. Itu udah hukumnya kayak gitu. Jadi kalau udah kiper menjadi man of the match, itu tandanya kita sering ada on target ke gawang kita. Bahaya sebenarnya. Kita nggak harus happy ketika kiper kita menjadi man of the match. Kalau striker kita jadi man of the match, itu kita harusnya happy. Kalau defender aja yang jadi man of the match, itu tandanya kita masih keserang terus gitu. Jadi yang harus jadi man of the match itu adalah pemain tengah, gelandang serang, atau striker. Kalau back dan kiper, tandanya kita keserang terus. Nah, ini kiper ini mendapat penghargaan kiper kiper terbaik apa tadi penghargaannya dapat plakat gitu dia. Nah, itu sebenarnya nggak ya bangga, cuman tandanya kita itu keserang terus gitu. Oke? Terus Doni Tripamungkas sebagai kapten bisa menjalankannya dengan bagus banget. Dia lebih berwibawa dibanding yang lain. Pengalamannya juga tinggi karena dia udah bermain reguler di klub. Dan dia juga udah pernah main sampai ke level senior. Jadi bagi dia di usia segitu tuh dia anggap ya ini kayak macam latihan. Karena level dia tuh sebenarnya udah pernah dipanggil ke senior. Jadi bagus banget. Doni Tripamungkas bahkan dia menjadi pemain terbaik di kompetisi ini. Ya memang dia layak untuk mendapatkan itu. Terus yang terakhir, Jens Leven tadi gue singgung sedikit lagi, dia sampai nangis-nangis kayak gitu, membuktikan kalau dia memang setulus itu cinta terhadap negara Republik Indonesia. Oke? Kayaknya udah cukup. Langsung gue habis pertandingan gue bikin, langsung gue upload juga. Ya semoga kalian kalau ada komentar yang lain, ada analisa yang lain tentang pertandingan ini, mungkin menurut kalian begini, menurut gini, nggak apa-apa komen aja di bawah. Itu bisa menjadi pertimbangan gue nanti di konten berikutnya akibat dari komen-komen kalian. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.